Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rina Rahayu. Saya guru di SMA Negeri 1 Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Dengan mengambil materi di kelas 10 yaitu global warming. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, silakan. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang sedang kurang enak badan? Iya. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah siap untuk belajar? Ya. Semangat ya.
selesai hajat dengan poin 100 di waktu yang paling cepat ya. Di waktu yang paling cepat silahkan untuk hajar. Terima kasih ayo hajar. Mau belajar kamu belajar yang lebih rajin lagi ya. Oke, terima kasih. Kita itu mempunyai berapa musim sih Indonesia tuh? 2 musim. Oke, apa aja Zidan? Boleh sebutkan Zidan. Musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau sama musim hujan. Kalau musim Indonesia itu ada 2 ya, ada kemarau dan ada musim hujan. Tetapi pernah tidak kalian merasakan? Padahal biasanya bulan-bulan akhir itu seperti Desember, Januari itu kan biasanya hujan sehari-hari ya. Tetapi yang ada sekarang ini semakin kemaraunya berkepanjangan. Bahkan di bulan-bulan yang seharusnya musim hujan itu tidak hujan, malah kemarau. Ada yang pernah berpikir kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa tidak? Karena perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Betul, terima kasih Zidan. Nah, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis fakta-fakta tentang perubahan lingkungan akibat pencemaran udara yang menyebabkan peristiwa global warming. Oke, sehingga peserta didik dapat memberikan solusi terhadap masalah global warming dengan sikap kerjasama yang nanti kita diskusi ya. Kepedulian atau peka terhadap lingkungan, ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga dapat mengembangkan kemampuan bekerja sama, aktif, berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Jadi garis besarnya pembelajaran kita hari ini nanti Ibu berikan bahan ajar dan LKPD untuk didiskusikan berdasarkan kelompoknya. Lalu kalian cari dari masalah-masalah tersebut, cari solusinya dan hasilnya dipresentasikan. Setelah itu kita menyimpulkan dan analisis. Sebelum ini Ibu akan tampilkan video apa sih aktivitas di sini. Coba nanti kalian cermati. Tadi sudah diperlihatkan tampak di video jelas ya, dari tahun ke tahun, dari 1900 berapa tadi 84 ya sampai 2022 itu kan perubahan antara daratan, antara lautan, tadi ada di gletser ya, salju yang sudah semakin menipis, tadi sudah diperlihatkan videonya. Itu akibat-akibatnya. Itu akibat oleh apa sih? Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertanyaannya kan tadi seperti itu. Apakah kalian sudah bisa memahami bahwa dampak-dampak dari bencana alam tadi sebenarnya ada pengaruh dari kalian sendiri, dari aktivitas kalian sendiri, sehingga menyebabkan adanya bencana-bencana tadi, ya? Ada yang sudah fokusnya seperti itu ya tadi ya. Aktivitas manusia. Ada yang bisa menyebutkan apa dari aktivitas ini, kegiatan aktivitas yang menimbulkan pencemaran udara ini, dari ini gambar apa saja yang ada di sini? Boleh sebutkan? Sidang lagi, oke, pembakaran sampah, asap kendaraan, freon, betul ya, CFC, oke, lihat. Ini adalah elektronik yang ada di rumah kita kan? Ada AC, ada kulkas, ada TV, ada laptop, ada infus. Ini apa? Ini penyumbang adanya pencemaran udara, ya. Di sini akan menyebabkan adanya udara panas. Ini panas nih, ya. Udara panas ini sebenarnya menyebabkan atau ada sumbangsi terhadap pencemaran udara.
Oke, misalnya Zidan naik sepeda, nah itu sudah ramah lingkungan itu, ya, tidak mengeluarkan asap knalpot. Naik apa? Malah naik motor, motornya yang knalpotnya ngeluarin asap hitam ya. Pencemaran udara salah satu penyebabnya yaitu gas efek rumah kaca. Ada yang pernah mendengar gas efek rumah kaca? Apa itu? Pernah mendengar? Apa? Kaca, rumahnya di kaca, itu kaca semua. Definisinya boleh. Ada yang tahu apa itu gas efek gas rumah kaca? Pernah mendengar tidak sih? Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, asfal, dioksida, dihasilkan dari berbagai kendaraan manusia, terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar Disebabkan oleh gas CFC. Oke, dengarkan ya. Gas CFC itu apa, dari mana? Fluorokarbon. Fluorokarbon itu dihasilkan dari benda-benda elektronik seperti pendingin. Ya, alat pendingin ada di kulkas, ya, ada di AC, itu freezer ya tadi ya. Itu adalah gas CFC-nya. Karena apa? Dia mengeluarkan panas kan? Di AC tersebut yang bagian luarnya, kalian tahu itu kan udara panasnya, udara pembuangannya itu ada udara lagi itu. Lalu untuk kulkas, kamu pernah megang bagian sampingnya? Nah, betul, itu panas ya. Nah, itu juga pembuangan dari CFC-nya tersebut, sehingga menyebabkan atau adanya sumbangsi untuk pemanasan global. Pada stratosfer terdapat lapisan gas ozon lebih dalam, sejenis merupakan pelindung bumi dari cahaya ultraviolet. Jadi bumi itu ada lapisan ozonnya, pelindung. Lapisan ozon ini pelindung seperti tirai untuk supaya fungsinya sinar matahari itu tidak langsung turun ke bumi. Jadi ada filternya dulu, ya, ada saringannya dulu si cahaya ini biar nggak langsung. Kenapa? Cahaya matahari ini sebenarnya banyak racunnya. Jadi difilter dulu apa saja yang bisa masuk ke bumi. Nah, pada saat gas CFC berada di lapisan ozon, akan terjadi reaksi antara CFC dan ozon sehingga lapisan ozon tersebut berkembang. Gas CFC itu ganas. Pada lapisan ozon akan dirusak oleh CFC tersebut sehingga apa? Lapisan ozon tersebut menipis sehingga adanya lubang-lubang tersebut, ya, pada lapisan ozon tersebut. Nah, efek rumah kaca ini bisa juga terjadi di dalam ruangan rumah. Tadi yang dikatakan oleh Yoga, ya, katanya rumahnya kaca semua. Memang jendela kaca lebar atau terkena sinar matahari atau di dalam mobil dengan jendela tertutup apabila diparkir di tempat yang panas. Coba kalian masuk ke mobil yang sedang diparkir di tempat panas, kamu masuk, yang kamu rasakan apa? Panas, ya. Di dalam mobil itu karena apa? Cahaya matahari yang masuk ke dalam mobil yang kaca semua, cahaya tersebut tidak bisa semua dipantulkan lagi keluar dari mobil sehingga terperangkap di dalam mobil, ya. Panas yang terperangkap di dalam mobil itu menyebabkan adanya efek rumah kaca, ya, pemanasan yang ada di dalam. Jadi kita seperti di open seperti itu, ya. Paham ya? Ada yang bertanya di sini? Gimana? Tidak ada. Oke, bisa lanjut ya. Nah, di atas permukaan bumi rumah kaca ini mengalami ada beberapa hal. Dari 100% cahaya matahari yang dipantulkan ini, diantaranya 25% ini dipantulkan oleh awan atau partikel ke atmosfer lagi. Jadi dipantulkan lagi. Lalu 25% ini diserap oleh awan, 45%-nya diabsorpsi, diserap oleh permukaan bumi. Lalu 5%-nya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Jadi prosentase ini kalian bisa pahami, oh ternyata yang ada berapa 45% itu dikembalikan. Tetapi
Jadi kenyataannya yang diabsorpsi oleh bumi, ya, yang diserap oleh bumi ini dipantulkan kembali dalam bentuk inframerah atau infrared oleh awan dan permukaan bumi. Sebenarnya pemanasan global ini atau efek rumah kaca ini berfungsi di bumi ini berfungsi. Ya, kenapa? Kalau tidak ada efek rumah kaca, kita akan terasa dingin. Ya, kita akan terasa dingin bisa sampai minus derajat Celcius. Dengan adanya efek rumah kaca, pemantulan ini sebenarnya kita menjadi hangat. Ya, itu sebenarnya fungsinya. Tetapi kapan pemanasan global ini semakin parah? Ya, bisa dipahami ya. Namun sebagian besar infrared yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lain-lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Jadi dipantulkan lagi. Sudah di bumi dipantulkan dan dipantulkan lagi ke bumi karena adanya gas CFC tadi. Sebetulnya gas CO2 di atmosfer akan diserap oleh tumbuhan hijau. Ya, CO2 itu diserap oleh tumbuhan karena hanya tumbuhan yang bisa menghirup atau menyerap CO2. Nah, nanti dari tumbuhan akan dihasilkan apa? CO2 tersebut akan dirubah menjadi oksigen. Untuk siapa? Manusia. Untuk manusia. Untuk apa manusianya? Biar apa kalau menghirup oksigen? Untuk kesehatan kan. Kalau kamu banyak menghirupnya CO2 atau asap kendaraan knalpot, apa yang terjadi? Sesak, bengek, ya, apa, ya. Dengan digunakan oleh tumbuhan di muka bumi yang sudah tidak seimbang lagi. Jadi antara tumbuhan dengan CO2 yang ada itu sudah tidak seimbang. Ya, sudah tidak seimbang. Pohon-pohonannya sudah semakin sedikit, CO2-nya semakin banyak dengan aktivitas manusia tadi, sehingga dari ketidakseimbangan tersebut menyebabkan apa? Dampak kepada kita. Panasnya sudah terasa, ya, panasnya sudah terasa. Nah, ini kadarnya berlebihan di CO2. Oke anak-anak, dari hasil video yang telah kalian lihat tadi, yang sudah ibu tayangkan tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Boleh, Zidan. Silakan Zidan, apa yang bisa disimpulkan dari video tadi? Yang dapat saya simpulkan dari video tersebut adalah bahwa pemanasan global menyebabkan kondisi bumi memburuk. Oke. Memburuknya seperti apa? Bisa dijelaskan lagi? Ada video lagi? Memburuk jika terus dilakukan bahkan beberapa tahun ke depan akan lebih berubah ya, dari tahun ke tahun ya. Oke. Terima kasih Zidan. Berikan dong tepuk tangan buat Zidan. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan dari kelompok lain atau siapa? Boleh menyimpulkan lagi? Apa mau menyimpulkan? Boleh silakan. Ya. Berdiri dong, berdiri. Ya, berdiri. Oke. Ya, ada. Apa? Yang lainnya dengarkan ya. Kesimpulan saya adalah pemanasan global dapat diatasi dengan penanaman kembali atau reboisasi. Oke, terima kasih Akmal ya. Berikan tepuk tangan juga untuk Akmal. Sudah memberikan kesimpulan dari video yang saya tampilkan tadi. Ada lagi satu lagi yang bisa menyimpulkan hasil dari video yang sudah ditayangkan tadi. Boleh silakan. Oh, Kiki mau menyimpulkan, yang lain dengarkan ya. Kiki boleh disimpulkan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Saya simpulkan yang bisa menyebabkan pemanasan global seperti pembakaran sampah, adalah rasa, pembakaran udara. Oke. Solusinya menggunakan produk reboisasi yang ramah lingkungan. Terima kasih. Tadi teman-teman kalian tadi sudah menyimpulkan apa yang sudah kita perhatikan dari videonya mengenai akibat atau penyebab dari aktivitas manusia yang menyebabkan adanya dampak pemanasan global serta solusi apa sih yang dapat kita ambil. Terima kasih kan ya hasil dari
nanti dipresentasikan. Nanti kalian silakan diskusikan. Ya. Silakan didiskusikan, dikerjakan. Diskusi bareng-bareng ya. Ya, diskusi. Nah, yang mau maju pertama kali, poinnya diutamakan. Silakan. Silakan yang mau presentasi pertama. Teman-teman kalian mau presentasi. Perkenalkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan nama dulu nama. Poin-poin saudara kelas 9 dan manusia ada perpustakaan sehingga keluarga saudara sampai tingkat tertentu dan menyebabkan negara menjadi kurang atau tidak dapat berkembang lagi sesuai dengan perintah. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari kelompok 1 ini? Apakah ada pertanyaan tentang apa yang sudah disampaikan mengenai buku babnya? Ada? Boleh? Silakan. Ya. Apa? Zidan, boleh Zidan. Zidan mau nanya ya dari kelompok. Alat penangkap ikan yang dapat merusak terumbu karang yang tadi disebut. Oh ya tadi sudah disebutkan. Oke, untuk kelompok 1 silakan ditutup, berikan salam ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Oke ya, silakan dilanjutkan oleh kelompok. Suaranya ya. Karena beneran apa tuh? Iya dong. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang global. Nama saya Akmal Abdi. Nama saya Muhammad Zidan. Nama saya Dina Yudhani. Satu, gambarnya temperatur bumi semakin tinggi, penyebab terjadinya pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Alternatif solusi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. 2. Curah hujan yang tinggi, penyebabnya perubahan iklim dan pemanasan global. Alternatif solusi mengurangi pemakaian energi listrik, tidak menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan pemanasan global. 3. Mengurangi pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Alternatif solusi mengurangi Nomor 4, kerusakan habitat dan meningkatkan permukaan laut. Menghentikan pembuangan limbah ke laut. Tidak menangkap ikan menggunakan alat-alat yang dapat untuk para ikan. Nomor 5.
kepunahan spesies. Penyebabnya adalah kerusakan habitat dan pembakaran hutan. Alternatif solusinya mengurangi melakukan reboisasi dan mengurangi pembakaran hutan. Yang kelima, penipisan lapisan ozon. Penyebabnya adalah pemanasan global dan efek rumah kaca. Alternatif solusinya ialah menggunakan energi hijau dan tidak menggunakan peralatan yang dapat menghasilkan gas-gas rumah kaca. Kesimpulan yang kami dapat dari diskusi kali ini ialah pemanasan global dan efek rumah kaca kesimpulan yang kami dapat dari diskusi ini ialah pemanasan global menyebabkan temperatur bumi semakin tinggi, curah hujan yang tinggi, mencairnya glasier, hilangnya terumbu karang, kepunahan spesies, dan penipisan lapisan ozon. Cara menangani pemanasan global ialah mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghasilkan gas rumah kaca, dan melakukan reboisasi dan mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan pemanasan global. Sekian dari kami. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang boleh ditanggapi ya oleh kelompok lain ya. Oke, terima kasih. Kelompok lain, apakah ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa penyebab pemanasan global? Ya. Boleh dijawab dari pertanyaan kelompok tersebut? Ya, silakan. Yang saya tahu, pemanasan global itu disebabkan oleh efek rumah kaca. Salah satu penyebabnya mungkin ya. Salah satu penyebabnya ialah efek rumah kaca. Ya. Dan pemanasan global itu disebabkan oleh efek rumah kaca. Ya, penyebabnya efek rumah kaca dan efek rumah kaca itu mungkin dari aktivitas manusia ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Ada yang mungkin kurang puas, masih belum puas, boleh ditanyakan? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan bersama ya, akhir dari pembelajaran ini kita simpulkan bersama apa sih yang kalian sudah dapat dari atau kita bisa merefleksikan dari pembelajaran tadi. Apa sih yang kita sudah dapat dari pembelajaran tadi? Ada yang mau memberikan penyimpulannya? Silakan Jidan. Ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini ya. Boleh. Global warming adalah peristiwa tertangkapnya gelombang radiasi matahari yang disebabkan karena penggembosan atmosfer yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Pencemaran udara adalah salah satu penyebab efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Dan efek rumah kaca adalah pantulan radiasi matahari yang telah ditambahkan oleh permukaan bumi lagi, layaknya sifat kaca oleh gas rumah kaca. Terima kasih. Ya, tadi ini akan mengadakan post-test lagi ya. Post-test ini dilakukan untuk mengetahui setelah pembelajaran ini kalian sudah paham atau belum. Ibu bagikan post-testnya di grup PK lagi ya. Kalau soal-soalnya silahkan dibuka lagi untuk PA-nya ya. Ibu sudah bagikan di situ. Silahkan dikerjakan untuk soal post-testnya. Dibuka HP-nya, Ibu sudah kirimkan di situ. Siapa yang belum mengerjakan soal post-testnya? Udah diem aja kan.
Oke, untuk soal post test ini yang mendapatkan nilai 100 tercepat ya diduduki oleh, ini kelas sama nama kebalik ya, diduduki oleh Jaya Hardiansah dengan total 100 di waktu yang tercepat. Yeay, selamat untuk Jaya, tolong maju ke depan. Jaya, tepuk tangan. Buatnya lagi, buat satu orang yang mendapatkan lagi nilai 100 di waktu yang tercepat setelah Jaya, yaitu di sini ada Akmal Abdi ya, tercepat kedua. Sudah selesai prosesnya ya, kita sudah sampai ke penutup acara untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah paham semua di sini atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Paham? Atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Nanti pada saat apa yang akan Akmal lakukan? Kegiatan apa yang dapat mengurangi dari solusi pemanasan global? Boleh kembali. Oke. Akan menanam pohon mungkin ya. Akan melakukan menanam pohon. Oke, di rumahnya Akmal kan juga ada pohon, mungkin akan menanam pohon ya. Oh ada, akan lagi ya. Nah, oke. Apa yang akan Diki lakukan setelah ini? Kalau tahu tadi dampak dari pemanasan global. Ya. Menggunakan produk reboisasi dan ramah lingkungan. Oke, menggunakan produk yang ramah lingkungan, betul. Karena apa? Pemerintah sekarang ini sudah menggalakkan produk ramah lingkungan yang non CFC ya. Ada kulkas yang non CFC, ada AC yang non CFC, itu mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah. Oke, terima kasih kalian sudah dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti minggu depan kita adakan pembuatan poster ya. Pembuatan poster untuk pemanasan global. Jadi nanti poster tersebut bersifat ajakan kepada masyarakat supaya hidup sehat dan dapat ramah lingkungan. Ya, maksudnya seperti itu. Nanti kalian bawa alat dan bahannya, spidol, pewarna, ya, lalu buku gambarnya. Paham ya? Paham ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kalian sudah paham, Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.